Ini kita bicara yang dilakukan Yesus untuk menyembuhkan orang yang lahir buta sehingga dimelekkan matanya. Yang disembuhkan bukan orang penting, yang disembuhkan bukan kalangan atas, yang disembuhkan bukan orang di lapisan kaya, yang disembuhkan seorang pengemis. Siapa yang mau memperduli nasib seorang pengemis? Orang kaya sakit sedikit, maka digigit nyamuk semua, bagaimana katalnya? Kalau orang pengemis mati ketabrakan, biar dialah susah cari peti mesti tombol duit. Ini dunia. Tapi Tuhan bukan demikian. Tuhan tak memperlakukan manusia menurut lapisan masyarakat. Tuhan tidak menghadapi setiap orang sesuai ukuran dunia. Tuhan tidak melakukan penganugerahan kepada manusia karena akan membangkit jasa atau mendapatkan profit kembali. Katakan Yesus melihat seorang. Inilah orang adalah manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Inilah manusia yang bernilai karena dicipta oleh Tuhan, serupa dengan Tuhan sendiri. Nah, orang ini boleh dilupakan oleh orang lain, tapi tidak dilupakan oleh Tuhan. Orang ini boleh diabaikan oleh masyarakat, tapi tidak diabaikan oleh Tuhan Sang Juru Selamat. That is the love of God, differentiated from the love of man. That is the difference of giving mercy, loving kindness to others. Because if you do not know the heart of God, you will never behave like Him. Yesus Kristus menyembuhkan, Yesus mengoleskan tanah dan ludah atas matanya dan suruh dia pergi basuh. Ini merupakan sesuatu dari diri Yesus Kristus yang dicampurkan dengan tanah, yang padahal manusia dicipta melalui tanah. Dan untuk membersihkan dia dan mengembalikan matanya menjadi orang normal. Dia taat, dia ikuti, dia tidak tanya kenapa begini, kenapa begini. Dia patuh apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus selalu itu ilogis, selalu unreasonable, selalu kita mikir tak ngerti kenapa begitu. Dan Matius mengatakan there is no wise in the heart of the true believer. If you truly believe in Jesus, you need not to ask why. One day you will know what is done by Him is never. Apa yang dikerjakan Tuhan tidak pernah salah. Yang tidak perlu banyak tanya kenapa. Apakah kau kira otakmu sudah cukup matang bisa mengerti semua rencana Allah? Apakah kau kira rasiomu cukup matang, cukup pintar untuk menilai apa yang dikerjakan Tuhan? Tuhan jauh lebih tinggi dari kita. Tuhan mengerjakan apa? Tuhan perintahkan apa? Dan kalau kita taat dulu, pengetahuan yang benar akan diberikan kepada kita. Kita akan dulu, kita melawan dulu, semua berkat akan tidak menyusul lagi kepada kita. Seorang pengemis tidak mengerti kenapa pakai ludah, pakai tanah, menggoles dia. Kenapa mesti pergi cuci di, bukan di kamar mandi? Kenapa? Tak tanya. Waktu dia taat, waktu dia jalankan, lihat langsung sembuh. Saudara masih ingat Naaman? Waktu Naaman datang kepada Elisha, maka pekerja dari Elisha berkata, demikian Nabi, engkau pergi cuci 7 kali di Sungai Yordan. Engkau pergi celupkan dirimu di Sungai Yordan 7 kali. Maka engkau akan bersih dari sakit kusta. Kenapa mesti Sungai Yordan? Saya dari negara yang mempunyai Tigris, Eufrates, mempunyai sungai yang besar. Kenapa mesti datang ke sungai kecil di sini? Harus celup 7 kali. Kenapa cerahkanmu tidak datang ketemu saya? Tahu tidak saya jenderal? Saya datang dari jauh sebagai seorang jenderal, temu dengan bosmu. Bosmu tidak bertemu, suruh engkau ngomong sama saya, perintah saya pergi Sungai Yordan. Sungai Yordan itu apa? Di sini sungai paling besar. Di kota saya, got yang kecil.
suruh saya mandi di situ. Nah, ini perbedaan diperintah Tuhan mau taat atau tidak mau taat. Mungkin kamu sering tidak taat kepada panggilan Tuhan, pimpinan Tuhan. Maunya memperalat Tuhan, memanipulasi kebenaran. Dan saudara-saudara, yang di pembantu mengatakan, Tuhan, Nabi kau apa? Engkau lebih baikkan saja. Kalimat orang ini menggerakkan hati dia. Jadi jangan kira kamu tidak kedudukan apa. Kamu ngomong tidak mau dengar. Pada waktu Tuhan bekerja, you benar-benar mengatakan sesuatu menurut kebenaran. Tuhan akan bekerja. Oke, saya pergi mandi. Begitu dia pergi celup 1 kali tetap sakit kusta. 2 kali tetap sakit kusta. Kalau sudah sampai 5 kali tetap sakit kusta. Mulai dia ngomel. Apa Yehova? Celup-celup saya sudah celup sampai capek masih sakit kusta. You kalau mau taat, jangan taat separuh-separuh. Kalau mau taat, taat tuntas. Ini semua rahasia rohani. Banyak orang tidak sabar. Kurang sedikit, Tuhan sudah mau menolong, dia lari. Seumur hidup tidak diberkati lagi. Banyak orang ukuran sendiri. Tak mungkin lah. Cara Tuhan itu cara yang tidak masuk akal. Mengapa? Dengar kepada dia. Mau cari jalan sendiri. Begitu cari jalan, langsung mati. Kemarin saya bicara sama seorang. Dia mengatakan satu kalimat, saya kaget setengah mati. Dia bilang teman saya itu kepingin sepeda motor. Dari dulu kumpulin uang mau beli sepeda motor yang besar. Begitu dapat sepeda motor, hari itu tabrak, hari itu mati. Hari itu beli sepeda motor. Apa yang diinginkan bertahun-tahun, belum masuk neraka. Hari itu dapat, hari itu pakai, hari itu tabrak, itu mati. Hari itu sedia kuburannya. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita di dalam mengikuti Tuhan tidak mau taat. Maunya Tuhan yang ikut saya. Maunya mengukur segala sesuatu dengan cara ukuran rasio kita. Lalu kita menganggap kita lebih pintar. Kadang-kadang kita tidak mengetahui apa yang dinamakan kedaulatan Allah. Dan dia menuntut kita patuh kepada dia. Tetapi pengemis ini tidak demikian. Dia patuh. Dia mutlak patuh. Karena apa? Tuhan pun kurang modal. Pengemis melawan apa? Saudara, dilahirkan di tempat lebih kaya, lebih pintar, lebih tingkat tinggi masyarakat. Lalu menganggap diri mempunyai apa-apa boleh melawan Tuhan. Cilakalah mereka menganggap diri boleh, diri pintar, diri berkualifikasi, diri bersyarat, dan diri boleh melawan Tuhan. Tetapi lebih bahagia kalau orang tidak ada apa-apa dan mengaku tidak ada apa-apa. Lalu taat kepada Tuhan. Dunia ditolong oleh banyak orang-orang yang dari kecil miskin, tidak ada apa-apa. Akhirnya mempunyai diperkembangkan menjadi berkat bagi seluruh umat. Saudara-saudara, antara 44 presiden Amerika, sumbangsi paling besar justru adalah seorang bernama Abraham Lincoln yang dilahirkan di rumah yang paling miskin. Di antara lebih 50 komponis selain Felix Mendelssohn Bartholdy, latar belakang kekayaan lebih, yang lain semua miskin-miskin, tapi sumbangsi besar sekali. Cilakalah engkau yang mempunyai sesuatu lalu mempunyai sesuatu. Cilakalah engkau mempunyai kemampuan, mempunyai kebolehan, mempunyai syarat, mempunyai kondisi, lalu sadar engkau berkondisi dan bersyarat. Lebih bahagia mereka yang tidak mempunyai apa-apa tapi sadarlah punya apa-apa. Lalu dari nol belajar step by step follow Jesus Christ. Pengemis ini adalah seorang yang tidak ada apa-apa. Maka akhirnya perintahkan Tuhan Yesus, dia taat. Waktu dia taat, semua terjadi. Semua terselesai. Dan mata dia sekali dia mulai lihat menjadi orang seperti biasa.